Ya, jadi sahabat Detik Alam, pada hari ini saya mau mengklarifikasi karena semalam tidak bisa mengambil video karena semalam juga kan waktu kita datang berdua tuh tahu-tahu ada 3 orang warga datang. Terus di situ kita kenalan tuh sama si warga itu gitu kan. Ada salah satu warga yang semalam mendatangi kita setelah dari petilasan itu. Beliau berbicara bahwasanya di sini tidak boleh menyalakan lampu atau senter terlalu terang karena ada satu makhluk yang tidak suka karena terlalu terang gitu kan. Dan kami gitu kan mau minta maaf karena kami tidak tahu bahwasanya di situ ada juru kunci gitu kan. Karena kita nggak tahu rumah beliau itu di sebelah mana gitu. Karena informasinya dalam informasi yang kita tahu itu tidak ada rumah juru kunci di sebelah mana atau di mana, kita nggak tahu. Kita taunya rumah juru kunci itu berada di titik makam juga gitu. Oke sahabat Detik Alam, jadi kita mau bertanya kepada Pak Abo selaku praktisi supranatural. Kita mau minta pendapat mengenai sudut pandang karena ada satu makhluk yang melarang kita untuk melakukan pengambilan gambar. Ya Pak Abo, bisa dijelasin masalah perihal larangan mengambil gambar oleh satu makhluk supranatural itu Pak Abo? Oke, terima kasih sebelumnya kepada siapa namanya Bung Abdan ya. Terima kasih Bung Abdan atas kesempatannya saya diundang. Karena tadi saya sudah melihat sedikit videonya ya. Iya. Satu yang saya tangkap dari perjalanan malam semalam ya itu ya. Iya, semalam kejadiannya. Malam Jumat Kliwon itu. Jadi ya. Dari niat aja, pengalaman saya kalau dari niat aja, kalau kita niat baik, sama nih di dunia manusia sama di dunia sana. Kita niat baik, pasti ditangkapnya baik. Apalagi mereka yang halus, mereka bisa ngerasakan niatan kita nih. Karena kan tadi bicara makhluk ya soalnya. Sedangkan kita nih niatannya ke sana kan bukan untuk makhluk. Kita untuk sowan ke Al-Maghfirah, siapa namanya tadi? Mbah Kuntang ya. Saya yakin beliau juga tahu maksud kedatangan tim Detik Alam ke sana. Satu itu. Dan saya yakin perjalanan ke sana pasti dimudahkan. Itu pengalaman saya kalau untuk tujuan spiritual ya. Nah, terus kedua, kalau dilihat video tadi saya lihat juga maklum lah, karena satu titik di situ gelap, terus nggak ada minim pemberitahuan bahwa di sini rumah, di sini masyarakat itu ada tempat kuncinya, di sini nggak ada. Ya maklum, jadi bukan bermaksud kurang ajar, tidak minta izin kan gitu kan ya. Jadi karena ketidaktahuan, jadi maksud saya maklum. Tapi kan tujuannya baik, tujuannya apa sih kira-kira tujuannya ke sana? Nah, jadi itu kita sebenarnya tuh awal tuh mau mencari spot destinasi gitu kan buat pengambilan gambar kita tayangin kan. Iya. Nah pas kita searching ternyata tuh di Bekasi tuh mempunyai salah satu area titik tertinggi. Iya. Nah titik tertinggi. Kita cari tahu tuh di situ. Nah ternyata di situ ada namanya Puncak Pasir Puntang. Nah kita browsing tuh di Google, Pak Abo. Oke, kita cari tahu. Nah di situ nggak sengaja katanya ada makam petilasan Mbah Kuntang gitu kan. Akhirnya pas malam itu juga kita berangkat dari jam 5 sore, nyampe sana jam 8. Akhirnya kita langsung tuh ke area petilasan gitu kan. Nah kisaran kita 15 menit sampai setengah jam itu istirahat, kita bikin kopi, lagi take gambar gitu kan. Tahu-tahu ada 3 warga datang. Kita nggak tahu kan. Nah pas kita lagi mau ngambil gambar dari area situ, salah satu warga itu ngomong, "Pak, mohon maaf, cahayanya tolong dimatikan atau disenter ke arah luar," katanya. Karena ada salah satu makhluk yang marah katanya gitu. Oke, harus saya tangkap tadi kan. Kita ulang lagi tadi ya. Satu kan tadi niatan baik. Berarti kan ini niat baik untuk mencari destinasi biar masyarakat Bekasi tahu bahwa ada titik tertinggi di Bekasi ini. Nyata 130
5 MDPL kan di sekitar daerah apa Cibarusa sana kali ya. Iya, dekat Cibarusa. Satu niatan baik. Bojongmangu. Ya Bojongmangu. Terus kedua sowan itu kan silaturahmi itu kan ada yang ke hidup, ada yang ke enggak. Ternyata kebetulan ketemu tempat yang dikeramatkan ada seorang yang dulu besar mungkin di zamannya, entah dia apa namanya pesiar agama atau apa kan gitu kan. Betul. Nah makanya sowan ke sana itu bagus niatan, makanya mereka tahu niatan baik. Saya yakin perjalanan ke sana pasti dimudahkan. Makanya tadi saya bilang karena keminiman tadi satu sisi tadi saya lihat videonya memang daerah situ gelap ya kan, tempat masyarakat di sana juga jauh dari titik yang apa namanya titik tempat makamnya kan gitu. Ya wajar kalau menurut saya itu bukan kurang ajar nggak pamit gitu, bukan. Tapi kan yang penting tadi kan bahasanya keniatan baik ini orang sana tahu, yang halus itu tahu bahwa ini orang berkunjung baik, nggak ada niatan macam-macam, bahwa ingin memakmurkan Bekasi kan gitu ya. Betul. Kan jadi orang Bekasi jadi tahu wah, ada tingkat tertinggi nih 135, dan insya Allah di sana jadi terbuka apa namanya perekonomian ya Bang ya. Ya kalau ntar viral rame kan pasti kan rame di sana, hidupin masyarakat sana ke ekonominya kan gitu. Dan kebetulan di situ ada makam keramatnya juga, dan insya Allah hidup juga makam keramatnya di sana. Mereka tahu gitu. Nah makanya yang saya nggak sepaham itu tadi ada makhluk marah karena ada senter yang terang atau dengan alasan itu terus cut video kan gitu ya. Iya betul. Itu saya selalu sepaham di situ. Terus apa benar-benar dekat sama situ? Benar, karena kan kita juga menghargai beliau kan selaku warga setempat gitu kan. Akhirnya kita menuruti beliau, kita akhirnya ngobrol-ngobrol tapi tidak kita rekam gitu kan, karena beliau tidak mau pembicaraan yang kita obrolin itu tersebar gitu. Oke. Terus kira-kira mereka welcome nggak kalau tempat ini tiba-tiba tersiar ramai, akhirnya jadi destinasi wilayah religi gitu, kira-kira mereka terima nggak? Jadi gini sahabat Detik Alam, jadi beliau semalam juga memberitahukan kita kenapa area tersebut tidak dijadikan tempat destinasi wisata atau tempat berziarah gitu kan, buat untuk umum banyak gitu kan. Karena dari situ juga beliau menjelaskan ada salah satu makhluk yang tidak suka kalau tempat ini dibuka untuk destinasi wisata gitu. Nah itu, jadi tadi sepahaman saya satu makhluk yang tadi, kedua, ini alasan lagi makhluk lagi kan tadi ya. Iya. Sedangkan yang saya tahu, apalagi ini makam keramat atau yang dikeramatkan oleh wilayah, berarti dulu orang ini waktu masih hidupnya kan bermanfaat untuk wilayah situ. Iya. Dan saya yakin pengalaman saya ziarah dimanapun, di tempat ziarah itu pasti menghidupkan orang yang perekonomian orang yang masih hidup gitu. Ini makam misalnya Pangeran Jakarta, di situ ada di luar Batang, pasti semua ekonomi hidup jadi kan. Jadi alasan makhluk menurut saya nggak masuk akal gitu maksud saya. Dan waktu saya lihat video itu welcome, dan saya yakin yang tadi saya bilang dari awal datang sampai berangkat ke sana pasti dimudahkan. Terus kedua, pasti waktu situ datang ke sana sama tim Detik Alam itu pasti suasana itu nggak menakutkan, benar nggak? betul. Jadi waktu kita datang itu kita melihat cahaya yang kita pikir di situ ada warga setempat gitu kan, atau juru kunci. Ternyata waktu kita sampai di situ kita cuma berdua sahabat Detik Alam. Nah itu. Jadi kan kita udah disambut berarti kan? betul. Gitu. Ya makanya saya bilang alasan makhluk marah kayaknya nggak masuk akal secara sudut pandang spiritual ya. Iya. Nggak masuk akal gitu. Dan saya tadi kan melihat sebagian video saya lihat itu yang sudah direkam itu, hawanya nggak menakutkan. Biasanya kalau yang tempat yang ada penolakan kita datang itu pasti menakutkan hawanya, karena mereka nolak. Ini enggak, saya lihat di videonya enggak. Berarti emang di welcome gitu. Emang
berarti si Fulan ini benar-benar mau diangkat wilayah itu gitu. Jadi menurut saya tuh alasan orang yang tadi yang melarang itu kayaknya nggak masuk akal bagi saya gitu. Ya wajar lah untuk sekarang udah minta maaf karena ketidaktahuan tadi. Tapi kalau untuk tiba-tiba ini video ini viral terus tiba-tiba tempat itu rame, mereka nggak berhak dong. Untuk orang ini si Fulan si siapa namanya yang Mbah Kuntang ini untuk jadi manfaat gitu. Karena ada makam keramat biasanya bermanfaat untuk warga sekitar gitu, entah parkir, entah ya apa lah, banyak lah gitu kan gitu. Coba lanjut lagi pengalaman itu tentang makhluk ya. Salah makhluk nanyanya. Iya maksudnya makhluk apa yang situ pengalaman situ waktu malam itu apa yang nggak situ rasakan ada makhluk situ? Iya, apa, jadi kan? waktu datang itu saya nggak ngerasain ada hal merinding, Nah, serem. Nah. Itu nggak ada, normal kayak kita di rumah aja. ya itu berarti di welcome namanya pengalaman saya ya. Pengalaman saya dimanapun saya datang kalau di welcome begitu hawanya. Mau ada penampakan apa nggak ada hawa. Jadi kayak kita tadi kayak di rumah rasanya gitu. Biarpun tempat itu gelap, biarpun tempat itu hutan, tapi kalau kita udah di welcome kagak ada. Makanya sangat nggak beralasan si orang siapa sih, kita bilang kuncen lah ya, anggap aja ya, bahwa ada makhluk marah kena senter. Aduh, lucu aja gitu. Ya, sekali lagi saya mewakili tim Detik Alam minta maaf untuk juru kunci yang ada di situ karena kita tidak mengetahui rumah beliau. Kita juga kurangnya informasi karena kita langsung datang ke TKP. Sekali lagi saya Abdan mewakili tim Detik Alam mohon maaf sebesar-besarnya karena telah membuat marah satu makhluk gitu kan. Saya bertambah ya dikit ya. Ya. Jadi untuk para praktisi spiritual dimanapun, khususnya yang daerah Bekasi, tapi dimanapun lah, ini ada satu destinasi kebetulan baru ditemukan, mungkin baru disadari bahwa di Bekasi ada titik tertinggi 135 mdpl, dan di sekitar situ di daerah Bojongmangu itu ada namanya Eyang Kuntang, Mbak Kuntang atau Eyang Kuntang, dan itu perlu dikunjungi sama teman-teman spiritual. Datang ya, lihat di mungkin alamatnya nanti ada di sini ya, lihat, karena biar dia bermanfaat, karena saya yakin waktu hidupnya dia bermanfaat, dia juga pengen bermanfaat waktu di wafatnya gitu. Jadi nggak ada alasan makhluk. Kita datang berkunjung, silaturahmi, mendoakan gitu. Jadi bukan untuk apa alasan makhluk, nggak ada. Dan saya yakin nggak ada makhluk-makhluk yang menakutkan di tempat orang yang kayak contoh lah di tempat Masjid Luar Batang Habib siapa, masa ada situ mungkin ada jinnya yang melarang-larang, nggak ada itu. Dan saya yakin Mbah Kuntang itu orang hebat, mungkin dia pesiar agama entah siapa. Nah itu yang kita harus dalamin, siapa dia itu gitu. Karena ini mohon maaf, karena kejadian dilarang itu jadi nggak maksimal dari datanya. Oke sahabat Detik Alam, jadi sekali lagi saya mewakili tim Detik Alam mohon maaf kepada warga setempat atau ahli wilayah setempat karena kemarin kita juga mungkin melakukan salah yang kita tidak sadari gitu kan. Jadi kita cuman mau bertanya kenapa sih makhluk-makhluk ini tidak membolehkan kita melakukan pengambilan gambar gitu. Jadi makanya tadi Pak Boy ini menjelaskan kok orang dengan niat baik datang tiba-tiba ada makhluk yang tidak suka gitu. Akhirnya tadi sama Pak Boy dijelaskan bahwasanya kalau niat baik pasti akan diterima dengan baik. Beda kalau kita melakukan ke sana dengan niat yang tidak baik, mungkin banyak gangguan atau semacamnya, kita juga kurang tahu gitu kan. Ya sahabat Detik Alam, satu lagi, kalau mau mengunjungi suatu tempat dipastikan mencari informasi dengan lengkap, tidak langsung datang ke tempat tanpa informasi yang minim. Jadi nanti tidak ada kesalahpahaman antara pihak pendatang atau warga setempat gitu sahabat Detik Alam.
Jadi sekian klarifikasi video kita pada hari ini. Kita mohon maaf sekali lagi buat pihak-pihak terkait. Alam bukan tempat untuk bersenang-senang. Alam bukan tempat untuk bunuh diri. Salam detik alam.